Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jasanela Fitria Badrus dengan NIM C1401201201042 dari kelompok 4 Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik selama beberapa pertemuan sebelumnya. Berikut merupakan materi-materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah ciri seksual primer dan sekunder organ reproduksi. Nah, secara umum, ciri seksualitas pada ikan dibedakan menjadi sifat primer dan sekunder. Ikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jantan dan betina. Perbedaan kedua jenis kelamin tersebut dapat dilihat dari ciri primer. Dapat diketahui dengan melakukan pembedahan dan melihat organ yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi, yaitu testis dan salurannya pada ikan jantan dan ovarium dengan salurannya pada ikan betina. Fungsi dari masing-masing organ reproduksi tersebut yaitu testis mengeluarkan sel sperma dan pada jantan dan ovarium mengeluarkan sel telur atau ovum pada betina. Sedangkan ciri-ciri seksual pada ikan yaitu dilihat dari bentuk luarnya. Ciri seksual sekunder terbagi menjadi dikromatisme seksual dan dimorfisme seksual. Dikromatisme seksual terdiri dari ukuran tubuh, bentuk tubuh, bagian tubuh, bentuk abdominal tubuh, dan biasanya terdapat pada ikan konsumsi seperti ikan mas, lele, mujaya, dan ikan konsumsi lainnya. Sedangkan dimorfisme seksual terdiri dari warna dan corak, biasanya terdapat pada ikan hias seperti ikan cupang, ikan gapi, dan ikan hias lainnya. Nah, reproduksi sendiri merupakan proses yang ada pada organisme hidup yang bertujuan untuk memperoleh keturunan dan mewarisi sifat-sifat dari induk ke anak yang akan menentukan keberlanjutan hidup suatu organisme. Nah, untuk organ reproduksi pada ikan lele sendiri yaitu sifat seksual primer ditandai dengan adanya ovarium dan pembuluhnya pada ikan betina dan testis beserta pembuluhnya pada ikan jantan. Pada indukan jantan yang telah mencapai batang gonad dapat dilihat dari ciri-ciri seksual sekundernya berupa warna tubuh lebih gelap, gerakan lincah, perut ramping, tidak terlihat lebih besar dari punggung, alat kelamin berbentuk runcing dan berwarna merah merata. Sedangkan pada ikan betina dapat diidentifikasi dengan ciri warna lebih cerah, tulang kepala berbentuk cembung, gerakan lambat, perut mengembang, gendut, lebih besar daripada punggung, dan alat kelamin berbentuk bulat. Selanjutnya, perkembangan gonad. Perkembangan gonad didefinisikan sebagai bagian dari reproduksi ikan. Sebelum proses pemijahan, penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan dengan mengamati morfologi gonad yang terdiri atas bentuk gonad, ukuran panjang gonad, berat gonad, dan perkembangan isi gonad ikan. Cara mengetahui kematangan gonad ikan dapat dilakukan secara morfologi maupun histologi. Nah, secara morfologi dapat dilakukan melalui pengamatan di lapangan dan laboratorium. Sedangkan secara histologi dilakukan melalui pengamatan laboratorium. Tingkat kematangan gonad yaitu tahapan tertentu perkembangan gonad sebelum atau sesudah memijah. Tahapan tersebut namanya yaitu TKG 1 hingga TKG 5. Adapun TKG 1 sampai 4 merupakan sebelum memijah dan TKG 5 merupakan sesudah memijah. Nah, berikut merupakan TKG dari ikan lele. TKG 1, ovari kecil memanjang seperti benang, warna jernih dan permukaan licin. Pada testis kecil memanjang warna jernih. Pada TKG 2, ukuran ovari lebih besar, warna lebih gelap, kekuningan telur belum terlihat dengan mata telanjang. Dan pada testis ukuran jauh lebih besar, warna putih seperti susu, bentuk lebih jelas daripada tingkat 1. TKG 3, ovari berwarna kuning, butir-butir telur mulai kelihatan dengan mata telanjang. Sedangkan pada testis, permukaan bagian ventral tampak berlekuk, warna semakin putih dan ukuran semakin besar. Pada TKG 4, butir-butir telur besar berwarna kuning mengisi setengah sampai 2/3 bagian rongga perut. Sedangkan testis seperti pada tingkat 3 tampak lebih jelas, testis semakin pejal. Dan yang terakhir, yang kelima, ovari berkerut, dinding tebal, butir telur sisa terdapat di dekat pelepasan. Banyak telur seperti pada tingkat 2. Testis bagian belakang kosong dan di bagian dekat pelepasan masih berisi sperma. Selanjutnya yaitu diameter telur dan fekunditas.
Diameter telur didefinisikan sebagai indikator untuk mengetahui kinerja reproduksi atau kualitas telur ikan yang dipersiapkan untuk pemijahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya diameter telur ikan karena adanya kandungan nutrien pada telur yang berbeda. Salah satu nutrien tersebut adalah vitamin E yang membantu ikan mempertahankan keberadaan asam lemak di dalam telur dan membantu meningkatkan diameter telur, juga membantu proses perkembangan gonad, yaitu untuk proses fertilisasi dan mempercepat fase perkembangan oosit. Fekunditas sendiri merupakan jumlah total telur yang dikeluarkan oleh induk ikan ketika proses ovulasi. Fekunditas yang merupakan jumlah telur dalam ovarium sebelum proses pemijahan juga dapat memprediksi jumlah anakan yang akan dikeluarkan. Nah, besarnya fekunditas pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan pakan, ukuran panjang dan berat ikan, diameter telur, dan faktor lingkungan. Rumus dari fekunditas yaitu F sama dengan berat gonad total dibagi berat gonad contoh dikali jumlah telur contoh. Selanjutnya materi HSI dan GSI. GSI atau Gonadosomatic Index dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara bobot gonad ikan dengan bobot tubuh ikan dikali 100%. Nilai GSI ini dapat diperoleh dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh somatik dalam satuan persen. Tujuan dilakukannya pengukuran nilai GSI yaitu untuk menentukan stadia kematangan gonad dengan mengamati hubungan pertumbuhan somatik dan perkembangan gonadnya. Penentuan nilai GSI dapat menggunakan rumus sebagai berikut. GSI sama dengan berat gonad dibagi berat tubuh ikan tanpa gonad dikali 100. Selanjutnya ada HSI atau Hepatosomatic Index, merupakan hasil perhitungan berat hati dibagi berat badan dikalikan 100 dalam satuan persen. Hepatosomatik diperoleh dari perbandingan antara berat total hati induk ikan dengan bobot total ikan. Penentuan nilai HSI yaitu dapat menggunakan rumus HSI sama dengan berat hati dibagi berat tubuh ikan dikali 100. Faktor yang mempengaruhi nilai HSI pada ikan antara lain pemberian pakan, metabolisme ikan, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berikut ini merupakan hasil praktikum. Selanjutnya ada kuliah umum. Genome editing mulai berkembang dan merubah bidang akuakultur sejak tahun 2010. Genome editing yang digunakan adalah genome editing penurunan ekspresi gen. Genome editing ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu knockout dan knockdown. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada genome editing knockdown, ekspresi gen hanya diturunkan dalam kurun waktu 7 hari. Apabila 7 hari berlalu, maka genom akan kembali normal. Sedangkan dengan metode knockdown yaitu bekerja secara temporer atau sementara. Metode knockout bekerja selamanya karena menonaktifkan ekspresi gen secara spesifik. Steroidogenesis tidak hanya terjadi pada tahap pematangan gonad saja, namun berhubungan dengan kondisi ikan, terutama dalam kondisi stres yang akan memicu kortisol. Kortisol adalah mayor produk dari glukokortikoid yang terdapat dalam otot dan lemak. Hormon steroid terbagi menjadi banyak jenis hormon, yaitu estrogen, progesteron, androgen, mineralocorticoids, glukokortikoids, dan vitamin D. Steroidogenesis berperan pada pembukaan monosek. Populasi monosek dapat diciptakan dengan dua cara, yaitu genotipik dengan master gene dan environmental dengan menggunakan suhu pH dan lainnya. Selanjutnya yaitu hipofisasi dan induksi hormon. Hipofisa merupakan kelenjar endokrin yang terletak dalam sela tursika, yaitu bukan dalam tulang stenoid. Injeksi hipofisa tujuannya mempercepat proses pemijahan. Ciri-ciri hipofisa yaitu bulat, putih, berat 2 hingga 3 mg, berfungsi untuk mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Yang selanjutnya adalah induksi hormon. Induksi hormon dilakukan karena memiliki manfaat seperti memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet saat usia dini, dan lain-lain. Hormon yang digunakan yaitu Ovaltine, OODF, 17 alpha MT, yaitu seks reversal. Seks reversal merupakan upaya pembalikan arah perkembangan kelamin ikan yang aslinya jantan sehingga perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Teknik ini dilakukan ketika belum terdiferensiasinya gonad pada ikan secara jelas antara jantan dan betina pada waktu menetas. Selanjutnya,
Pewarnaan asetokamin. Asetokamin merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kelamin ikan, namun sangat terbatas dan biasanya hanya digunakan untuk penelitian. Metode ini membutuhkan gonad ikan sehingga ikan akan dimatikan terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu teknik bioassay. Teknik bioassay umumnya digunakan pada pengukuran tingkat toksisitas suatu perairan yang membutuhkan bantuan organisme akuatik. Teknik bioassay ini sangat dibutuhkan untuk mengendalikan polusi air, yaitu berguna dalam menentukan ada atau tidaknya zat racun berbahaya yang dapat mengganggu kehidupan dari organisme akuatik. Yang terakhir yaitu pengawetan gamet. Pengawetan gamet ini salah satunya yaitu preservasi sperma. Preservasi sperma adalah suatu teknik pengawetan sperma dengan menggunakan extender tertentu, sehingga penyimpanan sperma dapat bertahan lebih lama dan awet dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi sperma. Extender yaitu media pengencer sperma yang sangat penting dalam keberhasilan preservasi sperma dan berfungsi sebagai sumber nutrisi dan bahan penginduksi motilitas awal sperma dan meningkatkan fertilitas sperma. Kriopreservasi yaitu metode pengawetan sperma dalam kondisi beku di mana mengurangi aktivitas metabolisme tanpa memperoleh organel intraseluler sehingga dapat mempertahankan fungsi fisiologis, biologis, dan morfologisnya. Suhu penyimpanan sperma yang digunakan yaitu minus 196 derajat Celcius dalam nitrogen cair. Berikut merupakan prosedur preservasi sperma. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video berikut ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.